Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Ardila dengan NIM G1D12018. Baik, kita udah bergabung nih dengan narasumber wawancara kita kali ini dengan Kak Fitri, seorang mahasiswa dengan yang bekerja juga dari rumah sebagai seorang reseller ya Kak ya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Kak. Menurut Kakak, apakah masih penting pendidikan kewarganegaraan dan apa alasannya Kak? Menurut saya, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, partisipasi dalam politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga mengenai sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Itu Kak. Gitu ya Kak. Kalau dalam mata kuliah PKN nih Kak, materi apa saja sih yang perlu dipelajari? Yang sebaiknya kita pelajari gitu. Sejatinya, pendidikan kewarganegaraan adalah studi tentang kehidupan kita sehari-hari, mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Baik Kak. Kalau menurut Kakak, apa sih tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan Kak? Dari tuntutan dulu nih Kak, apa sih tuntutan kedepannya gitu yang akan dihadapi bangsa Indonesia? Tuntutannya yaitu berbagai jenis tantangan yang akan dihadapi, yaitu masuknya bahasa asing yang pelan-pelan akan mulai menggeser eksistensi bahasa Indonesia. Yang kedua, melemahnya nilai-nilai Pancasila, khususnya pada generasi muda. Tiga, terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Kalau menurut Kakak, kebutuhan apa saja yang dihadapi bangsa Indonesia? Sebutkan nih Kak, apa aja sih menurut Kakak? Kalau menurut saya, satu, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Dan ketiga, go online. Kalau menurut Kakak nih, tantangan apa sih yang bakal dihadapi bangsa Indonesia depannya gitu? Tantangan yang Yaitu berbagai jenis tantangan yang akan dihadapi, yaitu masuknya bahasa asing yang pelan-pelan akan mulai menggeser eksistensi bahasa Indonesia. Yang kedua, melemahnya nilai-nilai Pancasila, khususnya pada generasi muda. Tiga, terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Kalau menurut Kakak, kebutuhan apa saja yang dihadapi bangsa Indonesia? Sebutkan nih Kak, apa aja sih menurut Kakak? Kalau menurut saya, satu, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Dan ketiga, go online. Kalau menurut Kakak nih, tantangan apa sih yang bakal dihadapi bangsa Indonesia depannya gitu? Tantangan yang akan dilalui di masa depan? Bersikap fleksibel terhadap perubahan, kondisi ekonomi stabil, dan masyarakat yang berpola pikir pandai. Pertanyaan terakhir nih Kak, yang tentang ini nih. Menurut Kakak, pernah nggak sih Kakak berpikir berapa lama lagi NKRI ini akan eksis gitu Kak? Kalau masalah berapa lama lagi NKRI akan eksis, tidak ada yang bisa memprediksinya. Yang bisa kita lakukan sebagai warganya, yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia adalah menjaga nama baik NKRI serta kesatuan agar dapat terus eksis di masa depan. Jadi kesimpulannya itu kita sebagai warga negara itu cukup mendukung gitu ya Kak ya? Ya. Mendukung kesatuan agar tidak terjadi konflik lagi ya Kak ya ke depannya. Ya Kak. Betul sekali Kak. Terima kasih banyak nih Kak atas jawaban yang sharing-sharing ilmu yang udah Kakak kasih. Ya, sama-sama Kak.
Semoga ilmunya bermanfaat, Kak. Ya, makasih banyak ya, Kak. Ya, Ya, kita akhiri saja sesi wawancara kali ini. Makasih banyak untuk Kak Fitri udah kasih ilmu yang bermanfaat ya Kak, di sama-sama. wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Maaf ya Kak mengganggu waktunya. Ya, sama-sama, tidak mengganggu sama sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Jambi. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Saya mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Apakah saya boleh mewawancarai Kakak? Ya, boleh. Oke. Baiklah, menurut Kakak, apakah pendidikan kewarganegaraan itu penting? Ya, penting. Mengapa Kakak berpendapat seperti itu? Karena PKN mengajarkan agar kita memiliki rasa, kebangsaan, dan cinta tanah air. Oke, selanjutnya dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, materi apa saja yang sebaiknya diajarkan? Mengenai hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, dan politik. Oke. Yang selanjutnya, apa yang menjadi tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan? Tuntutannya yaitu agar masyarakat memiliki pola pikir yang cerdas, kebutuhan mengenai sarana dan prasarana yang memadai, tantangannya yaitu berkurangnya moral anak muda. Apakah Kakak pernah berpikir berapa lama lagi negara Kesatuan Republik Indonesia akan eksis? Sepertinya masih lama. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apakah boleh saya mengganggu waktunya? Boleh. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Nama Bapak Samsudin. Samsudin, oke ya. Bentar ya Pak, saya akan menanyakan tentang kewarganegaraan karena tugas kuliah. Oke. Apakah menurut Bapak pendidikan kewarganegaraan itu penting? Penting karena mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, partisipasi dalam politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga mengenai sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Menurut Bapak, mata kuliah kewarganegaraan ini apa yang perlu dipelajari? Menurut saya ya, cakupan materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan meliputi identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara dan konstitusi, demokrasi dan pendidikan demokrasi, HAM dan Rule of Land, geopolitik Indonesia. Menurut pendapat Bapak, apakah tantangan, tuntunan, dan kebutuhan bangsa Indonesia pada masa akan datang? Menurut saya, satu, masuknya bahasa asing yang pelan-pelan akan mulai mengeser eksistensi bangsa Indonesia. Dua, melemahnya nilai-nilai Pancasila khususnya para generasi muda. Tiga, terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan. Empat, perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Lanjut. Apa nih? Dan menurut saya hal-hal apa saja yang menjadi tuntunan bagi Indonesia. Satu, bersikap fleksibel terhadap perubahan. Dua, kondisi ekonomi yang stabil. Tiga, masyarakat yang berpola fikir cerdas yang merupakan kebutuhan Indonesia sendiri. Satu, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dua, sarana dan prasarana yang memadai. Tiga, go online. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, Sama-sama. sama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa mengerti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syekia Putri Saldev dari kelas 1C Prodi IKM dengan NIM G1D1222208. Sebelumnya saya akan mewawancarai terkait
kakak ini yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga tentang mata kuliah kewarganegaraan. Yang pertama, saya akan mewawancari pertanyaan, bagaimana pendapat kakak terkait pendidikan kewarganegaraan untuk dipelajari, apakah masih penting atau tidak? Jika penting, sertakan alasannya. Baik. Penting karena pendidikan kewarganegaraan tersebut merupakan salah satu pendidikan yang sangat berpengaruh bagi karakter dan sikap generasi-generasi muda sekarang dan yang akan datang. Terima kasih Kak. Yang kedua, dalam mata kuliah PKM, materi apa saja yang sebaiknya diajarkan kepada para mahasiswa? Baik, materi yang sebaiknya diajarkan kepada para mahasiswa mungkin seperti pendidikan karakter dan cara beretika yang baik, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah yang menjadi tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan yang akan datang? Baik, tuntutannya seperti berharapnya generasi muda yang akan datang mempunyai perilaku yang sebagaimana semestinya diharapkan untuk negara dan bangsa. Kebutuhan misalnya seperti mengajarkan pendidikan kewarganegaraan yang semestinya diajarkan dan juga diharapkan untuk fasilitasnya memadai. Tantangan para generasi muda akan datang untuk tidak mengabaikan dan mengacuhkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan yang terakhir, pernahkah Kakak berpikir bahwa berapa lama lagi negara Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia akan eksis? Baik, menurut pemikiran saya berharap selamanya agar NKRI tetap terjaga dan tidak terpecah belah oleh pihak ataupun dalam pihak dalam ataupun pihak luar. Mungkin sekian, terima kasih Kak atas waktu yang Kakak berikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.